Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas distribusi binomial part yang ke-8, yaitu tentang ragam atau varians variabel acak diskrit. Simak terus video ini sampai akhir. Berikutnya kita membahas ragam atau varians variabel acak diskrit. Sama seperti pada rata-rata, saya jelaskan langsung dengan contoh, yaitu contoh bintang. Pada contoh bintang, 3 keping koin uang logam dilempar sekali. Variabel acak X itu menunjukkan banyaknya sisi angka yang muncul pada pelemparan 3 keping uang logam tersebut. Tabel distribusi peluang dari variabel acak X adalah seperti ini, ya kan? Nah, sama seperti pada rata-rata, di sini kita akan cari ragam atau varians dari variabel acak X ini dengan cara mengulang percobaan ini berkali-kali. Dalam hal ini, kita ulang sebanyak 80 kali, sama seperti di rata-rata. Misalkan percobaan ini diulang 80 kali, maka frekuensi harapan untuk setiap nilai X, ingat rumusnya ya, frekuensi harapan adalah peluang dikalikan dengan jumlah percobaan. Dalam hal ini berarti ya 80 kali ini. Nah, peluangnya apa? Ya ini, peluang kan Fx ini kan peluang. X sama dengan 0, peluangnya 1/8, X sama dengan 1, peluangnya 3/8, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan nilai dari masing-masing peluang dari variabel acak ini kita kalikan dengan N atau 80, didapatkan tabel frekuensi harapan seperti ini. Jadi ini X sama dengan 0 atau tidak muncul angka, itu diharapkan frekuensinya 10 kali. Terus X sama dengan 1, berarti muncul satu angka itu 30 kali. X sama dengan 2 atau muncul 2 angka itu 30 kali juga. Dan X sama dengan 3 atau muncul 3 angka itu sebanyak 10 kali. Oke, dari data ini kan seperti data statistika ya. Baris pertama ini menunjukkan nilainya, baris kedua ini menunjukkan frekuensinya. Jadi nilai kalau di statistika itu kan kita sebutnya pakai XI. Lalu frekuensi itu FI. Nah, kita akan menghitung ragam atau varians dari banyaknya muncul sisi angka ini, variabel acak X ini, dengan cara statistika. Nanti kita akan kembangkan dari situ. Kita akan buat rumus. Oke. Rumus ragam kalau menurut statistika itu S kuadrat sama dengan sigma Fi dikali Xi min X bar dalam kurung dikuadratkan per sigma Fi. Gini kan ya? Berarti sama dengan Fix itu kan masing-masing nilai ini ya. 10, 0, 31, dan seterusnya ya. Kita langsung masukkan. Yang pertama Fi-nya 10, Xi-nya ini 0. Jadi di sini sama dengan 10 dikali 0 min X bar-nya berapa? X bar sudah pernah kita hitung di part sebelumnya. Rata-ratanya kalau kalian masih ingat ini sama dengan 3/2. Atau sama dengan 1,5. Oke, kita masukkan ya. Jadi ini 1,5 dalam kurung kuadrat. Plus, yang kedua berarti frekuensinya 30 dikali nilainya 1 min 1,5 dalam kurung kuadrat. Plus 30 dikali 2 min 1,5 dalam kurung kuadrat, plus yang terakhir 10 dikali 3 min 1,5 dalam kurung kuadrat, per sigma Fi berarti banyaknya percobaan 80. Oke, ini kita hitung terlebih dahulu ya. Jadi sama dengan 10 kali min 1,5 dikuadratkan itu 2,25. Plus 30 kali 1 min 1,5 itu min setengah. Dikuadratkan 1/4, berarti 0,25. Plus 30 kali 2 min 1,5 itu setengah. Dikuadratkan 1/4 juga, 0,25. Plus 10 dikali 3 min 1,5 itu 1,5 dikuadratkan 2,25. Per 80. Berarti ini sama dengan 22,5. Plus ini berarti 7,5. Ini sama ya, 7,5 juga. Ini 22,5 juga. Per 80. 22,5 tambah 7,5 itu 30. Tambah 30 juga berarti 60. Sama dengan 60 per 80. Kalau kita sederhanakan jadi sama dengan 3/4. Jadi kita dapatkan di sini ragam atau varians dari variabel acak diskrit X. Di sini banyaknya sisi angka yang muncul adalah 3/4. Oke, tapi di sini kita tidak fokus pada hasilnya. Lagi-lagi kita lihat prosesnya.
Jadi di sini ini sudah penuh. Saya hapus dulu ya beberapa prosesnya. Ini jawaban akhirnya pokoknya tadi sama dengan 3/4. Kita tulis di sini. Lalu yang bawah ini saya hapus. Oke, sama seperti rata-rata. Jadi kita lihat prosesnya di sini. Jadi setiap suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat, ini kita bagi dengan 80. Jadi 80-nya pecahannya dipecah-pecah gitu ya. Jadi sama dengan 10 dikali 0 min 1,5 dalam kurung kuadrat per 80. Plus 30 dikali 1 min 1,5 dalam kurung kuadrat per 80. Plus 30 dikali 2 min 1,5 dalam kurung kuadrat per 80. Dan yang terakhir, plus 10 dikali 3 min 1,5 dikuadratkan per 80. Boleh kan seperti ini kan? Dipecah masing-masing pecahannya. Nah, lalu di sini 0 kita coret. Ini dicoret, ini coret, ini coret. Nah, kita lihat suku yang pertama. 1/8 kali 0 min 1,5 dikuadratkan. 1/8 itu adalah ini, fx1. Ingat ya, walaupun yang pertama ini x-nya nilainya sama dengan 0, tapi kita tetap sebutnya fx1. Fx yang pertama. X yang pertama nilainya 0 memang. Tapi kita sebutnya x1. Seperti kayak di deret itu suku pertama. Gitu ya. Ini x1, ini x2, ini x3, ini x4. Jadi 1/8 itu adalah fx1. Dikali 0 itu berarti x1. Min 1,5 tadi itu apa? Itu x bar. Kalau di variabel acak diskrit masih ingat ya, rata-rata itu bukan x bar lambangnya, tapi mu. Jadi x1 min mu dalam kurung dikuadratkan. Plus 3/8 itu adalah fx2. Peluang yang kedua. Dikali ya x2 min mu dikuadratkan. Gitu kan ya? Kita teruskan polanya. Jadi plus fx3 dikali x3 min mu dikuadratkan plus fx4 dikali x4 min mu dikuadratkan. Oke? Atau kalau secara umum, rumusnya seperti ini. Nah, ini lambang apa? Jadi pada variabel acak diskrit, itu tadi kan lambang dari rata-rata itu kan mu, bukan x bar. Nah, lambang dari ragam atau varians variabel acak diskrit itu bukan s kuadrat, tapi sigma kuadrat. Jadi ini lebih baik kita tulis depannya, kita ganti dengan sigma kuadrat. Jadi ini sigma ya. Memang ini juga sigma, ini juga sigma. Cuma perbedaannya, anggapannya ini sigma huruf besar, ini sigma huruf kecil. Tapi bacanya tetap sigma. Ya, sigma kuadrat itu lambang dari ragam atau varians variabel acak diskrit, bukan S kuadrat seperti pada statistika. Oke, jadi rumusnya sigma kuadrat sama dengan sigma yang besar ini berarti ya, mulai I sama dengan 1 sampai dengan N, XI min mu dalam kurung dikuadratkan kali FXI. Jadi kalau misalkan di sini N-nya ada 4, ya sudah, berarti I-nya masukkan 1. Berarti apa jadinya? X1 min mu dalam kurung dikuadratkan kali Fx1 plus X2 min mu dalam kurung dikuadratkan kali Fx2 plus X3 min mu dalam kurung dikuadratkan kali Fx3 plus X4 min mu dalam kurung dikuadratkan dikali Fx4. Nah, kalau misalkan sampai N, ya kalian teruskan. Sampai ke suku yang terakhir, berarti Xn min mu dalam kurung dikuadratkan kali Fxn. Oke, paham ya? Berikutnya kita akan review kembali rumus dari rata-rata, varians, dan simpangan baku variabel acak diskrit. Seperti ini rumusnya. Jadi, kita bandingkan dengan statistika data kelompok ya. Kalau rata-rata, rumus data kelompoknya kan X bar sama dengan sigma FIXI per sigma FI. Kalau pada variabel acak itu rata-rata lambangnya mu atau EX. E itu kan expectation atau harapan, ekspektasi dari nilai variabel acak X. Sama dengan sigma mulai I sama dengan 1 sampai dengan N XI kali FXI. Oke. Lalu ragam atau varians yang baru kita buktikan tadi, kalau di statistika data kelompok rumusnya S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI min X bar dalam kurung dikuadratkan per sigma FI. Kita bandingkan, kalau di variabel acak, lambangnya sigma kuadrat. Sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dalam kurung XI min
mu dikuadratkan kali fxi. Atau kalau kita lihat di sini, bedanya rumus ini sama ini itu sama-sama dikali fxi, cuma yang ini xi, yang ini xi min mu dikuadratkan. Atau bisa kita tulis ini adalah e x min mu dikuadratkan. Karena kalau ex itu ini, kalau ini sama-sama dikali fxi, bedanya ini xi min mu dikuadratkan, ya berarti e x min mu dalam kurung dikuadratkan. Tapi ini jarang dipakai ya, yang lebih sering dipakai yang ini. Oke, nah berikutnya simpangan baku. Kalau pada data kelompok, simpangan baku itu pada dasarnya adalah akar dari ragam. Ragam atau varians itu kan S kuadrat. Simpangan baku itu S. S ya sama dengan akar S kuadrat. Ya tinggal ini semua di akar. Di variabel acak juga sama. Simpangan baku adalah akar dari ragam. Jadi kalian hitung ragam dulu, pakai rumus ini, lalu kemudian di akar hasilnya. Jadi sigma atau simpangan baku sama dengan akar sigma i sama dengan 1 sampai dengan n, xi min mu dalam kurung dikuadratkan kali fxi. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.